Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita lewat live streaming. Dan bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, biarlah kita sama-sama memberikan hati kita, memberikan waktu kita bagi Tuhan saat ini, untuk kita memberikan pujian, memberikan syukur, penyembahan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya tidak akan mengurangi sukacita kita semua jemaat Tuhan, bahkan bagi siapapun yang menonton, yang mengikuti ibadah ini. Saya percaya sukacita yang sama, berkat Tuhan yang sama yang kami alami di tempat ini akan pun terjadi bagi saudara-saudari yang mendengar, bahkan yang mengikuti ibadah saat ini. Sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dan kita berdoa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, sambil mengakui bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan, dan sambil mengakui Tuhan bahwa jika Engkau tidak menghendaki sesuatu terjadi bagi kami, maka tidak ada satupun yang akan jadi. Dan jika saat ini Tuhan, kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu, kami tahu semua karena kasih karunia-Mu, semua karena darah-Mu telah tersedia bagi kami. Ketika kami datang mengakui setiap pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan, kami tahu pasti pengampunan-Mu tersedia bagi kami, oleh karena darah-Mu telah tercurah bagi kami di Kalvari. Dan kami tahu tanpa pengakuan tidak ada pengampunan, tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Untuk itu saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang berdamai dengan Tuhan. Apapun kesalahan pelanggaran kami tetap meminta Roh-Mu yang kudus untuk menyingkapnya bagi kami, untuk kami akui di hadapan Tuhan, sehingga kami dibasuh oleh darah-Mu, sehingga kami datang ke ruang Maha Kudus-Mu dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau buka hati kami, sehingga saat ini kami memiliki kemauan, kerinduan yang tulus untuk menyembah Tuhan. Kami memiliki kerinduan yang kudus untuk datang ke hadirat Tuhan. Tidak ada motivasi hati yang lain selain mau memuji Tuhan, selain mau menyembah Tuhan, memberikan syukur untuk kasih karunia-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Untuk itu biarlah darah-Mu tetap membasuh kami, membersihkan kami dari setiap pelanggaran kami, agar kami dapat datang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami siap menyembah Tuhan, kami siap memuji Tuhan, kami siap memberi kepada Tuhan, sebab kami sadar jika kami dapat menyembah Tuhan, jika kami dapat memberi, itu karena Engkau telah terlebih dahulu memberikan nyawa-Mu bagi kami. Apakah yang dapat kami persembahkan kepadamu? Apakah yang dapat kami berikan kepadamu? Sebab sesungguhnya di dalam hidup kami tidak ada satupun yang berarti, tidak ada satupun yang layak untuk kami beri kepada Tuhan. Kami manusia yang terbatas Tuhan, sementara kami mau menyembah Engkau Allah yang tidak terbatas. Tapi kami hanya memiliki hati yang mau untuk mencari wajah-Mu. Kami merindukan hadirat-Mu, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Kami sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Melawati kami, menjamah hati kami,
mata hati kami terbuka dan memandang kepada Tuhan. Sebab hanya Engkau satu-satunya Allah yang hidup. Sebab hanya Engkau satu-satunya Allah yang mati dan bangkit untuk mengalahkan maut bagi kami, agar kami memperoleh hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Nama-Mu lebih tinggi dari apapun juga yang ada di dunia ini. Biarlah nama-Mu diagungkan dan ditinggikan sampai selama-lamanya. Haleluya, Yesus. Kau yang terindah bagi kami. Kau terindah. Nama-Mu terlebih indah
bagi kami Tuhan. Kau telah melakukan semuanya yang dapat Engkau lakukan untuk keselamatan kami. Layaklah Kau terima puji-pujian dan segala kemuliaan. Kau yang dari tempat yang maha tinggi merendahkan diri menjadi seperti manusia agar Engkau bisa merasakan apa yang kami rasakan. Setiap kutuk dosa kami, Engkau yang telah menanggung setiap kelemahan kami, Engkau yang telah menanggung setiap dosa dan pelanggaran kami hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya. Kau yang telah membayar kami dengan harga yang lunas dibayar oleh darah-Mu sendiri. Kami berkata kami adalah orang-orang yang berhutang kepada-Mu. Kami adalah orang-orang yang berhutang nyawa kepada-Mu, Yesus. Untuk itu apa yang dapat kami beri kepada-Mu selain syukur kami? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Apakah yang dapat kami persembahkan kepada-Mu selain kami mempersembahkan hati kami, selain kami mempersembahkan diri kami? Sebab Engkau telah berkenan hadir bagi kami. Kau telah berkenan hadir di dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang tidak terkatakan. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang melimpah. Ketika kami sakit, kami bisa sembuh. Itu karena Engkau telah membayar lunas harganya bagi kesembuhan kami. Ketika kami dalam kelemahan dan kami dikuatkan, itu oleh karena Engkau telah membayar dengan lunas harganya bagi kami. Ketika kami dalam tekanan, Kau memberikan bagi kami kelepasan. Oleh karena Engkau telah membayar kami dengan harga yang lunas dibayar. Semuanya telah selesai. Semuanya telah tergenapi. Engkau telah meremukkan kepala si ular kudus, sehingga kami beroleh kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau. Sebab hanya di dalam Engkau ada kemenangan. Sebab hanya Engkaulah kemenangan kami dan tidak ada yang lain. Tidak ada satupun nama di bawah kolong langit ini yang mampu menyelamatkan kami selain nama-Mu, Yesus Kristus. Kemanakah kami akan pergi? Kemanakah kami akan lari jika bukan kepada-Mu? Sebab Engkaulah tempat pengungsian kami. Sebab Engkaulah kubur pertahanan kami. Sebab Engkaulah kekuatan kami. Sebab hanya Engkau satu-satunya yang dapat melepaskan kami dari yang jahat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat segalanya yang Kau beri. Terima kasih buat segalanya, Yesus. Terima kasih buat segalanya, Yesus. Terima kasih buat darah yang telah tercurah bagi kami. Terima kasih buat daging-Mu yang telah tercabik-cabik untuk kesembuhan. Terima kasih karena Kau tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih karena Kau tidak pernah melupakan kami. Terima kasih karena Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat Roh-Mu yang Kau beri.
segala kemuliaan hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan kami yang layak menerimanya. Kami yang di sini menyembah Engkau, kami yang di sini memuji Engkau, dan kami tahu berkat yang sama, hadirat yang sama yang kami alami di tempat ini, yang kami nikmati di tempat ini, akan dinikmati oleh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah. Berkat yang sama, berkat yang melimpah di dalam nama Yesus terjadi bagi kami semua yang memuji, yang memuliakan Tuhan. Sebab kami tahu hadirat-Mu memberkati kami, hadirat-Mu melepaskan kami, hadirat-Mu menyembuhkan kami, hadirat-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu setiap belenggu-belenggu telah dipatahkan, setiap tembok-tembok telah diruntuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami tahu tidak ada satupun perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Engkau sanggup mengerjakan lebih dari yang kami doakan. Engkau sanggup melakukan lebih dari yang kami tahu. Sebab kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah dibatasi oleh waktu dan tempat. Engkau Allah yang lebih besar dari segala-galanya, dan Engkau hadir bagi setiap hati yang merindukan Tuhan. Engkau hadir bagi setiap orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Engkau hadir di setiap hati yang mencari dan lapar dan haus akan Tuhan. Engkau akan memuaskan, Engkau akan mengenyangkan setiap kelaparan-kelaparan rohani dari jemaat-jemaat-Mu. Kau yang akan memuaskan setiap rasa haus kami akan Tuhan, lebih dari hari-hari yang sebelumnya. Untuk itu Tuhan, kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap puji-pujian, setiap penyembahan kami yang keluar dari hati kami percaya ada kuasa yang akan terjadi, ada kuasa yang akan dilepaskan, ada kuasa yang akan diimpartasikan, ada pengurapan yang baru di dalam nama Yesus, karena kami tahu rahmat-Mu selalu baru bagi kami, kata firman-Mu, dan kami tahu sesuatu yang baru akan segera terjadi, dan sementara terjadi bagi kami yang ada di sini, bagi hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini, bahkan bagi umat-umat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang ada di rumah, di dalam nama Tuhan Yesus. Sesuatu yang besar, sesuatu yang baru, sesuatu penyingkapan, sesuatu pewahyuan yang baru, yang segar dari Tuhan akan terjadi hari ini bagi kami semua, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan memuji-muji Tuhan. Kami tahu kegirangan telah Engkau beri di hati kami. Kami tahu sukacita telah Engkau beri di hati kami. Kami tahu kelegaan telah Engkau beri bagi kami. Kekuatan telah Engkau beri bagi kami, untuk kami memuji-muji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kami semua. Bahkan siapapun yang mendengar, sampai dimanapun jangkauan suara ini diperdengar, radiasi kuasa Allah, bahkan pengurapan Tuhan terjadi, mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji-muji Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua yang siap memuji-muji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan saat ini. Haleluya. Haleluya. Datanglah ke baik-Nya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Sebab Tuhan baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Haleluya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersukarasa, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baiknya Tuhan bagi
kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya ketika hati kita memberikan syukur bagi Tuhan, maka saya tahu pasti ada kekuatan yang dari Tuhan, yang memulihkan, yang menguatkan, yang memberikan sukacita bagi kita semua. Haleluya. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sambil hamba Tuhan, Bapak Gembala sedang mempersiapkan diri, kita angkat pujian bagi Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan, memulihkan hatiku. Yesus Tuhan, kemuliaan memberkati Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Puji Tuhan karena kasih karunia Tuhan bagi kita semua. Baik hamba-hamba Tuhan maupun umat-umat Tuhan, maka kita kembali diberi oleh Tuhan kesempatan di mana pada hari ini kita boleh beribadah walaupun jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan masih beribadah dari rumah hingga sampai detik ini. Tetapi kita bersyukur karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, termasuk kita boleh ada di tempat ini pelayan Tuhan. Ini karena kasih sayang Tuhan bagi kita semua. Artinya Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk berkarya, khususnya melayani pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, saya mengajak hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, kita semua, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Allah yang maha kuasa, Raja di atas segala raja, maha tahu.
Tidak ada sesuatu pun yang tersamar tersembunyi di hadirat-Mu ya Bapa. Karena itu kami menyerahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami kepada Engkau. Bahkan Engkau mengampuni setiap kesalahan-kesalahan kami dari kesalahan-kesalahan kami. Dan melayakkan kami untuk merenungkan, membacakan kebenaran firman-Mu, untuk beribadah menerima lawatan-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Kami tahu di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kan kami tetap membutuhkan belas kasihan Tuhan. Kami berdoa, bersyukur, dan membaca kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita membaca bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yeremia 17, ayatnya yang ke-7 dan 8. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita baca ayat 7 dan 8. Di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca, ini mungkin ada yang di antara kita ini sudah dihafal. Bahkan mungkin sudah banyak kali hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan ini. Namun saat ini kembali kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena hanya Tuhan sendiri, hanya Yesus sendiri, yaitu kebenaran itu yang dapat memberkati kita, yang dapat memberikan bagi kita jaminan dan jaminan hidup, jaminan kekekalan. Dan di luar Tuhan, sekali lagi, bahwa pasti kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara dari berkat, itu kebanyakan kita, apalagi orang percaya, kita sudah tahu apa itu berkat. Tetapi sebenarnya secara lebih dalam lagi, kita harus benar-benar tahu apa sebenarnya yang dimaksud dengan berkat Tuhan. Karena pada umumnya kebanyakan kita memandang bahwa kalau kata berkat itu selalu tertuju kepada hal-hal yang namanya materi. Itu pun memang termasuk bagian daripada berkat. Nah, saya kategorikan berkat itu secara umum menjadi 3. Pertama adalah berkat rohani. Kedua adalah berkat-berkat badani atau berkat-berkat lahiriah. Ketiga adalah berkat-berkat materi. Saudara, kalau istilah bahasa aslinya itu sangat banyak berbicara tentang berkat. Tapi saya secara umum hanya mengambil beberapa. Nah, saudara, ada istilah berkat yang diambil dari bahasa aslinya itu artinya memuji,
memberi pujian, memuji Tuhan. Itu sebenarnya berkat. Seperti saya katakan tadi bahwa berkat itu ada 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Perhatikan. Berkat yang pertama saya katakan tadi adalah berkat-berkat rohani. Mari saya mengajak kita membaca satu ayat dari firman Tuhan dalam kitab Efesus 1. Kitab Efesus 1 pasal 1 ayat yang ketiga. Ya, perikopnya atau judulnya kekayaan orang-orang yang terpilih. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Di sana dikatakan ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga atau di dalam surga. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, berkat yang pertama ternyata itu adalah berkat rohani, dan kebenaran firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mengaruniakan berkat bagi kita di dalam surga. Apa yang dimaksud dengan kata itu? Itu sebenarnya merujuk kepada kasih karunia yang diberikan oleh Allah. Sekali lagi saya kembali di kata berkat. Yang dimaksud kata berkat itu adalah karunia Allah kepada manusia untuk kebaikan manusia. Itu berkat. Atau secara umum saya katakan berkat itu adalah semua yang datangnya dari Allah mendatangkan selamat atau mendatangkan kebaikan bagi manusia. Itu disebut berkat. Kembali, berkat pertama yang dikaruniakan diberi oleh Tuhan kepada manusia. Pertama adalah berkat darah Yesus. Wow, ini sangat mahal. Ini hal yang sangat luar biasa. Artinya, dengan darah Yesus, dengan pengorbanan Yesus, dengan Yesus tersalib di Bukit Golgota, dengan darahnya yang tercurah bagi kita, yang tercurah bagi dunia, itu adalah satu berkat yang luar biasa bagi manusia. Kenapa? Karena manusia tidak berdaya lagi atas dosa. Upah dosa adalah maut, firman Tuhan katakan. Tetapi kasih karunia atau karunia Allah adalah kehidupan yang kekal. Artinya saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita ada sebagaimana ada. Bahkan kalau kita menerima keselamatan, menerima kasih karunia Tuhan keselamatan, yaitu darah Yesus tercurah bagi kita. Oleh karena Yesus telah menderita, Yesus telah disalib, Yesus telah mati, Yesus dibangkitkan. Itu artinya adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi manusia, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi gerejanya. Tapi kadangkala orang hanya senang kalau dia ada berkat-berkat yang lain. Tetapi sebenarnya perlu kita bangga kepada Yesus. Kita bangga karena memiliki, atau Yesus memiliki kita. Yesus memiliki kita. Yesus berkasih karunia bagi kita, sehingga dia memberi bagi kita nyawanya, hidupnya sebagai tebusan dari dosa-dosa kita. Itu adalah berkat yang utama dalam hidup manusia. Akibat dari penebusan itu adalah kelepasan. Akibat dari penebusan itu adalah kemenangan. Akibat dari penebusan daripada Yesus Kristus, dari kuasa penebusan itu, maka ada damai, ada sukacita. Itu hal yang luar biasa. Oleh karena itu, kita patut bangga, kita patut bersyukur karena kasih sayang Tuhan, berkat yang sungguh luar biasa yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidup kita. Itu tidak dapat dibeli oleh dengan jumlah uang yang sebesar apapun, dengan jumlah kekayaan apapun, tidak dapat dibayar oleh apapun. Hanya Yesus yang sanggup membayar kehidupan kita. Hanya Yesus yang sanggup melakukan perkara yang besar sehingga dia boleh melakukan penebusan karena kita. Intinya kasih Yesus
terjadi dalam hidup kita lewat darahnya yang tercurah, lewat penderitaannya, lewat tergantungnya Yesus di kayu salib, lewat darahnya tercurah oleh karena lambungnya ditusuk, kepalanya bermahkota duri. Oh, itu sangat luar biasa. Apapun yang kita lakukan, kerjakan. Mungkin pelayanan kita, pekerjaan kita, pengorbanan kita, apapun itu materi, itu tidak bisa membayar Tuhan. Itu luar biasa. Oleh karena itu, kekristenan ini sebenarnya adalah suatu keuntungan yang besar. Tetapi mari pergunakan kekristenan itu benar-benar sebagai pengikut Kristus. Berkat yang kedua adalah berkat lahiriah atau badani. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yaitu berkat kesehatan, berkat kekuatan. Bayangkan, manusia bisa saja dia memperoleh apa saja. Tetapi kalau dia sakit-sakitan, kalau dia tidak kuat, kalau dia mengalami kelemahan tubuh, itu juga mungkin rencana program pekerjaannya bisa pending, bisa tertunda, bahkan tidak terlaksana. Kita bandingkan, kalau kita pergi mengunjungi rumah-rumah sakit, itu tinggal sekarat, tidak berdaya lagi, begitu banyak orang memakai oksigen, dan itu sudah sekarat, saya bisa katakan seperti itu, tidak berdaya lagi. Dan mungkin mereka ada program-program kerja, rencana-rencana mereka. Mungkin sudah yang sakit sudah berbulan-bulan, mengalami penderitaan sudah berbulan-bulan, bahkan ada sudah bertahun-tahun. Tapi mereka ada program kerja mereka. Mereka ada rencana-rencana mereka melakukan ini, membuat ini, merencanakan itu. Tetapi kalau sakit pasti semuanya buyar. Kalau sakit pasti semuanya gagal. Tetapi oleh karena itu saudara, mari kita mengucap syukur. Selagi kita sehat, selagi kita diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan, selagi diberkati oleh Tuhan dengan kemampuan, mari kita gunakan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk melakukan apa yang baik, untuk melakukan apa yang benar, untuk melakukan apa yang memuliakan Tuhan. Berkat yang ketiga adalah berkat materi. Ini adalah berkat terakhir, bukan ini rendahan. Tetapi kadangkala berkat yang ketiga ini, itu selalu diincar-incar oleh manusia. Yaitu berkat materi, itu bisa keuangan, bisa harta benda, bisa kekayaan apapun, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak mau gerejanya, hamba-hamba Tuhan, umat-umatnya itu diberkati dengan berkat-berkat materi yang saya katakan tadi, uang, kekayaan, atau harta benda apapun. Tidak, Tuhan bukan seperti itu. Tetapi berbahaya sekali jika umat Tuhan, hamba Tuhan, orang percaya itu matanya hanya tertuju kepada perkara-perkara yang namanya materi. Seseorang bisa saja dia memperoleh berkat-berkat materi, berkelimpangan berkat, berkelimpangan uang. Tetapi saudaraku yang kekasih, apa artinya? Seperti saya katakan tadi, kalau dia sakit-sakitan, kalau dia tidak kuat, selalu mengalami kelemahan. Seperti yang saudara katakan tadi, mungkin di antara ada saudara-saudara kita yang sudah bertahun-tahun yang mengalami sakit. Nah, saudara, tetapi saya katakan berkat, bisa saja orang sehat, bisa saja orang memperoleh yang namanya berkat-berkat materi. Bisa saja. Karena setiap orang, walaupun mungkin orang itu tidak mengandalkan Tuhan, tidak menaruh harap kepada Tuhan. Bisa saja orang yang tidak menaruh harap kepada Tuhan, tidak mau mengandalkan Tuhan, bisa saja orang itu ada berkat-berkat. Kalau dia bekerja keras, kalau dia sehat dan bekerja keras, seorang petani yang kalau dia sehat bekerja keras, maka mungkin dia akan memperoleh banyak berkat, banyak penghasilan. Seorang pegawai negeri, seorang pengusaha, kalau dia sehat, mungkin dia bisa berusaha.
Dia mendapatkan sesuatu semua yang dia inginkan. Tetapi berkat yang terutama, saudara, saya katakan keselamatan itu tidak dapat dibayar oleh uang, sejumlah uang apapun. Sebanyak, berapapun banyak atau jumlah uang yang kita mau bawa untuk membayar keselamatan, tidak. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Itu yang saya maksudkan berkat utama, yaitu berkat-berkat rohani. Begitu banyak mungkin di antara kita hari-hari ini mengalami yang namanya tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketenangan, mengalami yang namanya persoalan masalah-masalah berat, mungkin hatinya mengalami sesuatu, mengalami sakit, atau ya mungkin sudah berpikir bahwa kehidupan ini tidak ada artinya. Mungkin mengalami masalah besar. Mungkin dari suami atau dari istri atau dari keluarga, dari anak-anak. Mungkin mengalami kekecewaan. Sampai mungkin berpikir bahwa aku akan menghabisi hidupku. Aku ingin mati secepatnya. Tetapi saudara, saya beritahu bahwa berkat yang Tuhan janjikan bukan cuma berkat kesehatan, kekuatan, berkat materi, tetapi berkat yang dijanjikan Tuhan sekali lagi adalah berkat-berkat rohani, keselamatan, sukacita, damai sejahtera. Bahkan Tuhan juga katakan hikmat, pengertian, akal budi itu berasal daripada Tuhan. Hikmat yang benar, hikmat yang memuliakan Tuhan. Ketika kita bisa menyembah Tuhan, bisa memuji Tuhan, itu adalah berkat yang luar biasa. Kita bisa bersekutu kepada Tuhan, bisa menaikkan syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Itu adalah berkat-berkat rohani. Karena itu saudara, ketika kita memperoleh berkat yang utama, firman Tuhan katakan, itulah kerajaan Allah. Itu adalah kebenaran. Tuhan katakan, carilah dahulu kebenaran Allah, maka semuanya akan ditambah. Carilah dahulu kerajaan dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bukan berarti kita sudah tidak usah bekerja, tidak usah melakukan ini, melakukan itu, sudah tidak usah lagi berencana, tidak. Tetapi berkat yang terutama dalam hidup ini adalah berkat anugerah keselamatan yang daripada Tuhan, dan anugerah keselamatan daripada Tuhan itu mengerjakan kita damai, mengerjakan kita sukacita, mengerjakan kita ketenangan, bahkan mengerjakan bagi kita hikmat pengertian, mengerjakan bagi kita kekuatan untuk kita bisa menyembah Tuhan, bisa memuliakan Tuhan, dan maksimal memberi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang lain. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan pada saat ini bagi kita semua. Saya percaya bahwa hanya kebenaran, hamba Tuhan tidak bisa menjanjikan berkat. Tetapi Yesus Kristus itu adalah perjanjian yang hidup dan yang kekal bagi setiap orang yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kasih karunia Tuhan yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, di mana Engkau boleh memberi kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, untuk membaca firman-Mu. Bahkan kami mohon kepadamu, biarlah Engkau memeteraikan setiap kebenaran firman-Mu di hati kami, dan biarlah itu bertumbuh berbuah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa, semua yang mengalami penderitaan, kelemahan, sakit, penyakit, persoalan pergumulan apapun, demi nama Tuhan Yesus. Yesus adalah kelepasan, Yesus adalah kesembuhan, Yesus adalah kemenangan bagi kami. Mungkin kami mengalami sakit, penyakit, penderitaan, mungkin kami mengalami suatu masalah, suatu proses, mungkin masalah keuangan atau masalah ekonomi, tetapi kami terus berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah sumber, Tuhan itu adalah jaminan dan berkat utama dalam hidup kami, Tuhan.
Terpujilah nama-Mu. Ajari kami, terus kami percaya, terus kami bersandar, terus kami berserah hanya kepada Tuhan. Karena orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang berserah, orang-orang yang berharap, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Oleh karena itu kami pun percaya jaminan itu hanya ada di dalam Yesus. Di dalam nama pemerintah kami, pemerintah daerah diberkati, seluruh masyarakat diberkati, khususnya Rasir Raya diberkati, pemerintah, seluruh masyarakat Rasir Raya ini mengalami keberkatan Tuhan. Sehingga kami pun terus menaikkan pujian hormat kepada Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami di hadirat-Mu. Kami menerima berkat yang daripadamu Bapa, kasih karunia dari Allah kami di dalam Yesus Kristus serta persekutuan penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kami sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan sekali lagi ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.